Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Vivi di sini dalam mata pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas mengenai senyawa hidrokarbon. Yang minggu lalu kita sebenarnya sudah mencatat beberapa materi mengenai hidrokarbon. Nah, Ibu jelaskan di sini bahwa senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari atom C, ya, atom C dan atom H. Nah, contoh yang terdapat di alamnya itu sendiri yaitu seperti minyak bumi, solar, bensin, LPG, pertamak, dan yang lain-lainnya. Tapi sebelum kita membahas mengenai senyawa hidrokarbon ya, kita akan membahas dulu mengenai senyawa organik dan senyawa anorganik. Tentu sudah pernah kalian dengar di SMP ya. Senyawa organik adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidup ya. Seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, biasanya senyawa yang berasal dari makhluk hidup itu sendiri adalah hidrokarbon, selulosa, pati, protein, dan yang lainnya. Pokoknya yang berasal dari makhluk hidup. Bahkan darah pun itu termasuk dalam senyawa organik. Kemudian senyawa anorganik, senyawa yang berasal dari benda mati. Ingat, benda mati. Nah, di mana dia tidak bisa diperbarui ya. Nah, contohnya adalah garam dapur, batu, kapur, tanah, belerang, logam, emas, tembaga, dan yang lainnya itu termasuk ke dalam senyawa organik. Bu, kalau air termasuk ke dalam anorganik? Ya, termasuk ke dalam anorganik. Air adalah termasuk ke dalam senyawa anorganik. Nah, udara juga termasuk ke dalam anorganik ya. Hidrogen, oksigen itu juga termasuk ke dalam senyawa anorganik. Nah, kalau kita sudah mengerti mengenai perbedaan senyawa organik dan organik, mari kita cek lagi ya. Nah, biasanya perbedaannya adalah ini. Kalau senyawa organik, itu titik didihnya atau titik lelehnya juga itu rendah. Jadi kalau misalnya kamu mau mendidihkan organik, senyawa organik, dia cepat banget mendidihnya dan juga cepat banget melelehnya. Kayak semacam bensin itu cepat banget menguapnya gitu ya. Kemudian mudah larut. Mudah larut itu artinya dia bisa dicampurkan ke dalam pelarut yang sesuai. Misalnya karbohidrat atau pati deh. Nah, pati dimasukkan ke dalam air dia cepat larut ya. Atau susu misalnya, susu dimasukkan ke dalam air juga cepat larutnya. Kemudian mudah terbakar, seperti bensin itu cepat banget mudah terbakar, atau minyak tanah dan yang lainnya. Itu adalah senyawa organik. Berbeda kalau anorganik. Kalau anorganik dia malah titik didih atau leburnya itu tinggi. Jadi lama melelehnya, kayak semacam emas gitu kan. Kalau kita panasin lama kan melelehnya ya, mencairnya jadi lama. Atau misalnya garam, itu juga lama untuk melelehkannya. Mudah larut dalam pelarut nonpolar. Biasanya kalau anorganik itu kalau misalnya mau dilarutin itu lama karena dia bersifat logam. Kalau mau misalnya emas dimasukkan emas cair atau misalnya apa, itu dimasukkan ke dalam air kan susah, lama ya. Kemudian juga jadi harus sama sejenisnya. Misalnya kalau misalnya emas ya berarti sama tembaga gitu kan ya, pelarutnya dan yang lainnya. Kemudian sukar terbakar. Nah, dibakarnya lama. Melelehnya itu lama, susah banget untuk dibakar. Apalagi garam juga susah untuk dibakar. Itu perbedaan senyawa organik dan anorganik. Kita next slide yuk. Berarti kalau misalnya senyawa hidrokarbon itu termasuk ke dalam senyawa apa? Senyawa hidrokarbon itu contohnya kan minyak bumi. Nah, minyak bumi itu kan berasal dari benda-benda atau misalnya makhluk hidup yang zaman dulu yang tertimbun ke dalam tanah, kemudian menjadi minyak, gas, dan yang lainnya. Makhluk hidup purbakala ya, yang tertimbun jutaan tahun di dalam bumi. Nah, yuk kita belajar mengenai kekhasan atom. Nah, senyawa hidrokarbon itu memiliki kekhasan atom, termasuk atom C ya. Kita akan belajar mengenai senyawa atom C-nya itu sendiri itu apa. Nah, kekhasan atom C itu adalah dia memiliki 4 elektron. Jadi dia memiliki 4 tangan. Kalau kalian ingat konfigurasi elektron harusnya udah paham ya. Nah,
Elektron valensi itu adalah elektron yang terdapat pada bagian kulit terluar. Nah, sehingga dia bisa mengikat 4 atom C yang lain. Jadi kalau analoginya adalah kalau kalian memiliki 2 tangan berarti kalian bisa menggandeng 2 orang. Tapi kalau misalnya kalian memiliki 4 tangan berarti kalian bisa menggandeng 4 orang. Gitu ya. Berarti kalau di sini berarti atom C itu memiliki 4 tangan. Jadi dia bisa menggandeng 4 atom C yang lain, 4 temennya ya. Nah, tapi di sini perlu kalian tahu bahwa ada beberapa jenis atom C. Ada yang disebut dengan atom C primer. Atom C primer itu adalah atom C yang hanya mengikat satu atom C yang lain. Contohnya gini. Kan tadi C itu memiliki 4 tangan ya. Nah, kalau dia berikatan dengan C yang lain, nah dia mengikat C lagi nih. Misalnya ada 2 atom C. Nah, sini ini atom C yang satu, ini atom C yang lain. Nah, ini berikatan nih. Nah, ini berikatan. Nah, maka C dengan C itu kan bergandengan ya tangannya ya. Nah, maka ini C ini disebut dengan C primer, yaitu C yang hanya menggandeng satu temannya saja. Ini adalah C primer. Hanya satu atom C yang digandengnya. Kemudian next, atom C sekunder adalah atom C yang dapat mengikat 2 atom yang lain atau 2 atom C yang lain. Tadi C itu ada 4 kan ya. Nah, kemudian dia ketemu sama atom C, 2 atom C. Nah, bagaimana? Maka C ini akan bergandengan dengan C yang satunya. Ini akan bergandengan juga dengan C yang satunya. Nah, maka ketika mana nih yang atom C sekunder? Ini atom C sekundernya. Nih yang tengah ini ya. Mengapa? Karena dia mengikat 2 atom C yang lain. Nah, tapi kalau yang ini apa? Yang ini C primer kan cuman satu yang digandeng sebelah sini. Kalau ini itu C sekunder. Ya. Kalau yang ini C primer. Karena dia menggandeng satu yang di sini ya. Nah, kemudian atom C yang tersier. Atom C yang mengikat 3 atom C yang lain. Misalnya gini. Ini C, nah itu kan 4 ya. C, di sini C, di sini C. Jadi dia hanya mengikat C yang lain. Nah, ini termasuk ke dalam C tersier. Nah, gitu ya. Nah, ini punya berapa tangan? Sisa berapa? 3. Ini juga sisa 3. Ini sisa 3. Bu, bagaimana dengan C yang lain? Nah, berarti kalau C yang lain yang ini bukan tersier tapi C primer. Ya. Kalau yang tengah itu baru C tersier. Kemudian yang terakhir ini namanya C kuartener. Nah, saya salah nulis, maaf. Kuartener, yaitu C yang mendapat mengikat 4 atom C yang lain. Jadi misalnya di sini C, di sini C, 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 C. Jadi si C yang di tengah ini karena mengikat 4, maka ini disebut dengan C kuartener. Nah, kenapa kita mempelajari atom C? Karena kita akan nanti berhubungan dengan ikatan-ikatan yang berada pada hidrokarbon. Nah, itu saja yang dapat kita sampaikan untuk yang video 1 ini. Nanti cek di classroomnya apakah ada latihan atau tidak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.